kita memasuki ajaran baru. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Vila Delvina Beru Ginting Munte. Panggilan Ibu, Bu Delvi. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur harapan-Mu ya Tuhan, buat segala lindungan-Mu yang kami masih rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mulai pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing kami, agar apa yang diterangkan oleh guru kami dapat mengerti dengan baik. Kami berdoa menyebabkan Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini kita masuk tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu di bawah ini. Kita bernyanyi bersama-sama ya Naku. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayo kita nyanyikan sekali lagi. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Setelah kita bernyanyi lagu Cicak di Dinding, berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri yaitu dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Tadi di lagu kita sudah lihat makanan cicak yaitu nyamuk. Contoh yang kedua yaitu ikan. Ikan juga adalah makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Kita perhatikan ciri-ciri yang sama antara cicak dan ikan. Yang pertama yaitu ciri-ciri cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanan cicak adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kaki cicak ada buntalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kita lihat lagi ciri-ciri ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya yaitu cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Yang berikutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. 3, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. 4, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. 5, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan 6, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak.
Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contoh salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, setelah kita dengarkan materi yang sudah Ibu terangkan sebelumnya, mari hari ini kita kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, tuliskan 3 contoh makhluk hidup. Kedua, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup cicak. Ketiga, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup ikan. 4, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. 5, tuliskan contoh makhluk hidup yang bergerak dengan cara berenang. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba ingat apa tadi nakku yang sudah kita pelajari, yaitu pertama tadi apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Apa tadi ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Yang terakhir apa tadi nakku? Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Oke, untuk hari ini nakku, pembelajaran kita cukup sampai saat ini. Jadi, mari anak-anak ibu sekalian tetap semangat. Mari kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Jadi, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, pembelajaran kami pada saat ini telah selesai. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat kami kembangkan. Ya Tuhan, kami akan juga melanjutkan pembelajaran kami berikutnya. Kami mohon selalu berkat-Mu. Kami berdoa melalui Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin.